Hai semuanya, hari ini saya mau bahas sedikit tentang satu sekte baru yang sangat berbahaya yang ada di Indonesia juga saat ini. Namanya adalah gerakan atau gereja Shincheonji. Mungkin ada beberapa yang sudah mendengar akan gerakan ini. Ini kadang juga disebut sebagai gereja Yesus Shincheonji. Atau Temple of the Tabernacle of Jesus. Nah, Shincheonji ini sebenarnya berasal dari Korea, dan Shincheonji artinya dalam bahasa Korea langit dan bumi yang baru. Oke, jadi ini didirikan di Korea oleh seorang yang bernama Lee Man-hee, dan ini adalah satu gerakan atau gereja yang sangat berbahaya. Mulai dari ajarannya kita tahu bahwa kalau kita research, gerakan ini sangat memuja Lee Man-hee, dan ini makanya kita sebut sebagai sekte. Dan sekte ini adalah yang tidak sesuai dengan kitab suci. Mereka percaya bahwa awal-awalnya mereka katakan bahwa Lee Man-hee mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Namun mungkin karena di Korea mereka banyak orang Kristen di sana yang lebih kritis terhadap pandangan-pandangan kekristenan, sehingga mereka protes. Lalu Lee Man-hee mengubahnya. Dia katakan bukan Mesias tetapi Rasul, bahkan Rasul Yohanes di zaman sekarang, yang menekankan kepada ajaran-ajaran di dalam kitab Wahyu. Dan karena dia adalah Rasul, maka dialah, Lee Man-hee ini adalah satu-satunya yang paling mengerti akan kitab Wahyu. Jadi hanya dia yang boleh menafsirkan kitab Wahyu ini. Lalu mereka juga menekankan kepada 144.000 orang percaya yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, kalau kita membaca kitab Wahyu itu disebut sebagai sisa yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, dia menggunakan itu untuk mengatakan bahwa 144.000 ini adalah maksudnya anggota daripada gereja Shincheonji. Jadi kalau kamu bergabung dengan gereja ini, kamu akan menjadi bagian dari 144.000 orang itu. Dan kalau kamu tidak bergabung, maka kamu di luar daripada itu, dan jelas kamu tidak akan masuk surga. Dan mereka melakukan seminar-seminar yang sangat besar dan juga melalui Zoom. Kalau kamu menjadi anggota, kamu diajarkan sekitar 6-8 bulan. Pertemuan bisa 3 kali seminggu, dan semuanya kalau di Indonesia dilakukan melalui Zoom dan gratis. Dan mereka katakan bahwa inilah pembelajaran Alkitab yang luar biasa. Namun sebenarnya di sana kamu dicuci otak untuk percaya dengan ajaran Shincheonji yang di luar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kamu sudah menjadi anggota dari Shincheonji, mereka akan mengatakan bahwa kamu adalah benih daripada Tuhan. Sementara kalau kamu di luar gereja Shincheonji, kamu adalah benih iblis. Kamu adalah si jahat. Oke, jadi semua orang Kristen dimanapun, kalau kamu bukan bagian dari Shincheonji, kamu adalah si jahat. Nah, masalahnya juga ada di sini, karena dari pencucian otak ini banyak orang bersaksi, termasuk di Indonesia, bahwa ini merusak, sangat merusak. Karena banyak yang bersaksi bahwa keluarga mereka menjadi hancur oleh karena ada anggota keluarganya yang percaya dengan Shincheonji. Karena mereka menganggap mereka benih Tuhan, sementara yang di luar Shincheonji sebagai benih iblis. Maka mereka mulai mengutuk atau menunjuk bahwa kamu bukan benih Tuhan, kamu adalah benih iblis, kamu adalah si jahat. Dan kemudian bahkan mereka memutus kontak, memutus hubungan dengan orang-orang yang berada di luar Shincheonji. Ini sangat-sangat berbahaya. Nah, ini sangat jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau kita adalah orang percaya kepada Tuhan, justru dengan kasih kita mau pergi dan menginjil orang lain, bukan menjauhi tapi menginjil orang lain, apalagi keluarga kita. Namun mereka, karena mereka merasa bahwa mereka adalah benih Tuhan dan yang di luar adalah benih iblis, mereka tidak mau ada hubungan dengan orang-orang tersebut. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang berbahaya. Kalau di Singapura ini sudah di-ban, dan di banyak negara ini sudah di-ban. Di Indonesia sayang sekali masih bergerak dengan bebas. Saya tinggal di Batam. Kita di Batam ini juga saya dengar sudah mulai mereka pergi dan bertemu dengan orang dan mengajarkan ajaran mereka kepada orang-orang. Dan mereka juga, target utama mereka tentu anak-anak muda. Jadi hati-hati sekali. Dan saya juga mau berbicara kepada seluruh hamba Tuhan. Kalau kamu adalah hamba Tuhan di gereja, tugas kamu adalah mengkhotbahkan firman Tuhan. Ajarkan jemaat doktrin, supaya mereka tahu doktrin kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak mudah disesatkan oleh gerakan-gerakan seperti ini, baik Shincheonji maupun gerakan-gerakan lain yang menyesatkan.
Dan kamu orang Kristen, kalau kamu beribadah di gereja, carilah yang mengajarkan kepada kamu doktrin ajaran firman Tuhan. Jangan hanya fokus kepada berkat-berkat dan berkat, persembahan-persembahan dan persembahan. Ajarkan firman Tuhan kepada seluruh umat supaya mereka terhindar dari kesesatan-kesesatan seperti ini. Jadi mungkin kalau ke depan ada hal lain mengenai Sinconji, saya akan update. Jadi waspada. Tuhan memberkati.